Halo semuanya, selamat datang di channel Rianti Cho. Pada video kali ini kita akan memulai sebuah series baru yaitu Tailwind CSS. Pada video pertama ini kita akan berkenalan dengan apa itu Tailwind CSS itu. Nah, jadi Tailwind CSS sendiri diciptakan oleh Adam Watson yang sekarang menjabat sebagai CEO Tailwind Labs dan rekannya yang bernama Steve Soger. Apa sih Tailwind CSS itu? Jadi Tailwind CSS adalah sebuah utility for framework CSS dengan konsep classes yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam pembuatan aplikasi sesuai dengan desain yang kita inginkan. Tailwind CSS memungkinkan kita untuk tidak meninggalkan file HTML. Jadi maksud tidak meninggalkan file HTML ini adalah kita bisa membuat sebuah UI tanpa menyentuh file CSS kita gitu. Jadi hanya dengan kita bermain di file HTML, kita tetap bisa membuat sebuah UI dengan mudah. Kenapa Tailwind CSS? Dengan menggunakan Tailwind CSS, kita bisa dengan bebas membuat sebuah UI sesuai desain yang kita inginkan. Tidak seperti framework UI kebanyakan yang tidak bisa dengan bebas kita sesuaikan dengan desain kita. Gitu. Jadi kebanyakan framework CSS itu dia modelnya UI komponen yang sudah tinggal kita pakai komponen-komponen. Nah, bedanya dengan Tailwind apa? Tailwind itu dia modelnya utility class. Nah, utility class itu dia memiliki fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan, kita buat untuk membuat sebuah UI gitu. Nah, apa sih utility class Tailwind? Nah, utility classes adalah sebuah kelas-kelas pada Tailwind yang merepresentasikan sebuah fungsi CSS. Sebagai contoh, untuk contoh utility class sendiri, ini kita bisa lihat ya, kita punya sebuah elemen div, di dalamnya ada sebuah tag P yang memiliki teks. Nah, jika kita perhatikan pada div ini, dia memiliki sebuah kelas yang lumayan banyak, misal M-4, P-4, BG Blue 500, font bold, dan sebagainya. Masing-masing dari kelas ini adalah utility class punyanya Tailwind. Jadi kalau kita lihat di bawah, mereka memiliki fungsi. Contoh, M4 itu dia merepresentasikan pada CSS yaitu margin 16 pixel. P-4 merepresentasikan padding 16 pixel dan yang lain pun sama. Contoh, ada BG Blue 500, dia menandakan dia tuh background color berwarna biru dan font bold. Kalau di CSS itu dia font weight 700, terus ada rounded LG. Kalau di CSS dia itu border radius 8 pixel dan text weight artinya mengatur untuk font atau teks ini berwarna putih gitu. Jika kita lihat juga di kanan, ini adalah hasil dari classes ini, yaitu utility class ini. Jadi kita bisa membuat sebuah elemen seperti ini. Please be careful when feeding the birds. Kita bisa membuat elemen seperti ini tanpa membuka file CSS kita. Jadi cukup kita main-main di file HTML-nya saja gitu. Nah, jadi sebelum kita belajar Tailwind CSS, apa saja yang harus kita siapkan? Jadi yang pertama, kita harus memahami tentang HTML tentunya. Dan yang kedua, kita harus memahami tentang CSS. Baik dari misal kayak box model, terus styling, dan lain-lain. Nah, kita harus bisa CSS dulu, gitu, supaya lebih paham ketika kita belajar Tailwind CSS. Nah, persiapan nih. Persiapan apa saja ketika kita mau belajar Tailwind? Nah, di sini ada yang pertama yaitu Node.js ya tentu. Node.js saya sarankan menggunakan versi 16 ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini, Node min-v gitu. Nah, saya sudah menginstal untuk versi yang 20. Jadi, untuk instalasinya sendiri kalian bisa pergi ke kalian bisa buka websitenya Node.js. Nah, nanti di sini ada pilihan untuk LTS atau versi current atau versi terbaru gitu. Dan di sini direkomendasikan untuk yang versi 18, tapi karena di sini saya menggunakan versi 20, jadi nggak apa-apa, sama saja. Gitu. Nah, selanjutnya di Node.js sendiri yang akan kita pakai tentunya ada contoh ada npm. Nah, npm itu otomatis terinstall ketika kita menginstal Node ini, Node.js. Kalau kita bisa cek versinya, kita bisa ketikkan saja npm min-v.
Nah, di sini npm bawaan dari Node.js versi 20 itu versi 9. Jadi, kalau kalian mungkin agak berbeda dengan punya saya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Selanjutnya, kode editor nih. Kode editor di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, yang pertama kali yang kalian siapkan itu ya, di sini saya sarankan untuk menginstal sebuah ekstensi. Ini saya perbesar dulu. Nah, kalian bisa klik di bagian extension ya. Nah, di search extension ini kalian bisa cari Tailwind CSS IntelliSense. Ops, bukan yang ini. Nah, yang ini. Nah, saya sarankan kalian untuk menginstal sebuah extension ya. Ini jadi extension ini akan memudahkan kita ketika menggunakan Tailwind. Nah, ini diciptakan oleh dari Tailwind CSS officialnya sendiri. Gitu. Jadi kalian bisa install aja. Di sini saya sudah menginstal untuk Tailwind CSS IntelliSense-nya. Gitu. Nah, mungkin untuk perkenalan Tailwind CSS segini saja ya. Jadi saya memperkenalkan secara singkat apa itu Tailwind CSS. Pada video selanjutnya kita akan mencoba melakukan instalasi Tailwind CSS pada project pertama kita.